tipis, iya. Mas. Oke. Kelihatan nggak, Mas? Nah itu kan kurang lebih kan sekitar 30 up ya. Jadi keris Mojopahit itu satu tipis, tantingannya ringan karena memang sudah Iya, ada enak. penyusutan atau Emang pengarbutan. Terus di samping itu dia panjangnya tidak lebih dari 36. Kalau yang utuh. Nah, kalau yang ada ujung pengeroposan dan lain-lain memang itu wajar ya. Wajar dalam artian gini nih. Ya kalau untuk menyusut 1 sampai 3 cm atau 2 cm is okay kalau masalah ujung. Sama kayak ini saya punya dolok. Dolok ini utuh 36 cm. Nah ini dolok ini memiliki look 5, ini Mojopahit sih. Dan ini saya dapatnya juga utuh. Tantingannya juga ringan karena apa? Mengalami pengarbonan sudah. Jadi penyusutan bilah. Nah kemudian ada contoh lagi yang masih utuh banget. Jadi ini sebetulnya kalau Mojopahit itu melihat struktur keris-keris Mojopahit itu memiliki pamor-pamor yang sangat simpel sebetulnya. Ceprit, nggak pernah kayak deling demblok gitu full sebilah itu nggak pernah ada sih sebetulnya. Nah itu bisa peralihan. Nah kalau buntut aja atasnya nggak ada Kayak pamor. stempel toknya dicap-tok plak. Yang deling-deling itu ya itu sebetulnya bukan Mojopahit. Nah cirinya Mojopahit seperti itu sih sebetulnya. Dan juga kalau Mojopahit yang maksudnya keris lama yang nggak terawat Mojopahit, nah seperti ini habis. Nah ini jalak sangu tumpeng tapi habis karena memang zaman. Orang dirayap tuh ya, Mas. Kenapa? Oh kayak dipangan rayap. Sobat Lembu Suwana juga harus memahami TUS, 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 Tango Ultra Sierra, TUS. Jadi tangguh itu kita harus mengetahui itu memang benar tangguh apa dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus utuh ya mulai dari bilah, peksi, gonjo, terus lainnya itu juga harus utuh. Biasanya kalau kita memaharkan keris atau mengahli rawatkan keris kan kata yang paling ampuh yaitu sepuh. Iya, Mas Firman, kalau saya kan punya ini laler mengang gitu. Tipis juga. Itu. Kalau ini masih dibilang tus nggak, Mas? Walaupun tipis seperti ini. Coba didekatkan Mas di apa Ki? Didekatkan. Oke, turun. Oh ujungnya ada pecah itu ya. Nggak masalah itu tus sih. Dalam artian itu oke. Nah yang nggak tus itu seperti ini nih. Nah ini nggak tus karena apa? Bilahnya udah kerosi. Tipisnya tipis. Tipisnya tipis karena dia sudah mengalami pengarbonan. Tapi satu, nah ini nggak dirawat, jadi ya memang kalau dibilang sepuh utuh enggak. Berarti nggak tus, sepuh. Tangguhnya tangguh Mojopahit ya kan, utuhnya enggak, sepuhnya sepuh. Nah kan nggak bisa dikategorikan seperti sepuh tus, ya bilangnya udah sepuh aja. Jadi kita yang namanya barang seni, kita juga nggak bisa membatasi, Mas. Jadi ada yang suka utuh, memang tangguh utuh sepuh tus ya. Ada yang suka sepuh walaupun itu gripis, walaupun tinggal katakanlah tinggal seperempat, tinggal separuh. Wah itu orang ada yang bilang saya suka itu, ya kita nggak bisa maksain. Karena memang selama material bilah itu ada, yaitu bilah, gonjo, di dalamnya ada besi, maka doa sang empu itu ya masih lengkap.
Nah, yang kita bahas tadi kan memang era-era Mojopahit. Ya sekarang kita era-era di zaman-zaman Mataram, yaitu ada Madiun kan ya. Nah kalau di Madiun memang kenapa kok saya bahas Madiun? Karena Madiun itu memiliki sejarah yang panjang. Karena keris-keris tangguh Madiun itu memang dipercaya dan diyakini memiliki power atau tuah yang sangat dahsyat. Soteri yang sangat kuat karena di situ zaman perang. Betul. Jadi Madiun itu Madiun Purboyo, Madiun Wengker itu yang dimana dulu pernah dihajar habis-habisan oleh kerajaan Mataram hingga 2 kali, tapi tidak bisa dikalahkan ya karena memang dipercaya dan diyakini banyak keris-keris bertuah yang ada di Madiun. Nah, contohnya seperti yang saya bawa ini. Jadi ini memang ini bawaannya jadi sampai keropos. Cuman hanya dedernya aja yang saya perbarui karena memang ini berdapur Semar Mesem. Saya buka. Nah, berdapur Semar Mesem utuh ini Madiun Wengker. Madiun Wengker itu Madiun yang paling sepuh ya. Jadi bukan Madiun Purboyo atau Madiun-Madiun yang baru, itu bukan. Jadi memang Madiun Wengker ini memiliki bilah yang cukup tebal. Memang digunakan untuk berperang. Jadi materialnya pun dia khusus. Dan ini pun dulunya memang dibuat tayuhan juga ageman dari orang dalam artian orang dulu di era-era Madiun Wengker. Karena apa? Bilahnya ini melengkung. Karena sering disandingkan atau disandangkan di belakang. Jadi kena punggung, kenapa ya lambat laun dia akan agak sedikit bengkok. Nah, Madiun Wengker ini memang banyak diburu, banyak dicari oleh kolektor-kolektor karena tuahnya itu tadi, tuahnya. Nah, memang loh kok mesem itu ada di mana-mana. Memang yang paling langka yaitu dapur Semar Mesem ya, Semar Mesem. Semar Mesem ada Semar Mesem. Nah, kalau yang ini Semar Mesem. Memiliki bilah yang tebal. Madiun memang memiliki karakter besinya itu tebal. Terus berbeda dengan Mojopahit ya. Karena memang penyusutan akhirnya dia menipis. Tapi kalau di era Madiun dia bilahnya masih tebal, masih kokoh. Nggak ada penipisan bilah atau pengarbonan pada bilah. Ini sebetulnya udah ngarbon tapi kurang ngarbon. Jadi kalau dibandingkan dengan Mojopahit ya memang beda tipisnya. Oke mas, ini contohnya. Nah kalau yang itu, kalau melihat dari gandiknya miring atau roboh itu memang di era-era Mataram. Tapi kalau dari lihat bilahnya dia masuk kategori sepuh. Jadi sepuh itu di era-era Mataram jadi seperti itu Ki. Nah ini berdapur sempaner ya, lurus. Ada pejetan, kembang kacang, jalen, lambe gajah dan greneng. Nah ini kalau melihat memang sepuh, dalam artian sepuh, pamornya ini pun masih memakai pamor meteorit. Ada yang juga yang Mataram itu masih sudah pakai nikel, itu ada nikel. Jadi ada kan memang pada dasarnya mulai dari sepuh Mojopahit hingga Kamardikan itu mempunyai 3 elemen yaitu baja, besi, sama pamor. Baja itu bisa disebut selorok. Nah,
Terus di tengahnya itu ada pamor, terus kemudian ada besi. Jadi ini dijadikan satu, jadi seperti itu. Tapi kalau kamardikan lebih bagus-bagus lagi karena kadang menggunakan 7 elemen, 9 elemen, jadi seperti itu. Karena dibikin modern ya Mas, kayak zaman Iya. sekarang kan banyak. Yang penting kita bisa mencari bahan-bahan itu bisa dibikin 9 unsur, 7 unsur gitu ya. Nah, tapi kalau untuk zaman dahulu yang namanya keris sepuh ya hanya menggunakan 3. Kenapa kok keris sepuh itu kalau dulu memang mahal? Karena memang mencari bahan meteoritnya kan agak susah. Nah, kalau era-era zaman Mataram itu kan ada Mataram Senopaten, ada Mataram Sultan Agung, ada Amangkurat. Dari segi-segi bilah, gambaran bilah, serat bilah dan lain-lain yang memang dia di STW atau setengah tua atau di atasnya nom-noman itu ada. Berarti kalau tangguh-tangguh abad 18 itu ya berarti sudah itu ya. Nom-noman, katakanlah gini, era-era di 18 tahun ya, katakanlah tahun 1800-an, yaitu masih kategori nom-noman sih. Ini Mas, saya ada keris nem-neman. Kayak patrem, ya. Nah itu masuknya kategori nom-noman, ya mungkin nom-noman ya estimasi APB ke-12 kan. Tapi itu garap di luar keraton. Jadi kenapa kok PB11, PB12 itu tidak ada empu dalam, yang ada yaitu dikerjakan oleh empu luar keraton. Kalau sepuh itu mungkin keris-keris dari abad ke-17 ya Mas ya. Ya 16, 17 lah sepuh lah tidak ya. ragu lah kita menyebut itu sepuh gitu. Nah, jadi memang kalau untuk era ya kita juga harus meneliti juga, dalam artian kita harus teliti, jeli untuk melihat keris itu masuk sepuh atau tidak. Jadi sebetulnya keris itu kalau memang sepuh ya mulai dari abad ke-9 hingga abad ke-14-15an. Nah, kalau untuk yang 16, 17, 18 maksudnya ya mungkin STW. Tapi 18 sampai turun ke hampir 19 ya masuknya nom-noman. Kalau sudah kemerdekaan masuknya kamardikan. Oke. Yang dimaksud kamardikan itu adalah keris yang dibuat di era sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi empu-empunya juga semakin banyak, semakin pintar berkreasi, terus peralatannya juga semakin lebih canggih ya. Nah, kalau kamardikan itu memang tidak bisa kita lihat sebelah mata atau dipandang sebelah mata, karena keris-keris kamardikan juga ada yang memang memiliki bahan baku atau material yang memang terbaik. Karena apalagi sekarang zaman semakin canggih ya Mas ya. Pengolahan material ya, pengolahan besinya, pengolahan bajanya, terus pengolahan pamor. Nah, itu semakin banyak. Jadi memang semakin pintar, semakin canggih, dan akhirnya membuat keris itu jadi semakin mudah gitu loh. Dan mengharapkan hasil terbaik ya bisa. Sama halnya seperti ini nih. Ini seni tempa lipat tombak. Ini kamardikan tetapi menggunakan bahan material sepuh. Jadi milih. Ini kebetulan saya ada 2, yaitu laki dan perempuan. Nah, ini lot 7. Ini nogo temanten. Ini dulu berasal dari keleng. Keleng ini maksudnya hitam. Nah, saya ada rezeki di Ginata ya Mas ya. Di Ginata ini saya pakai kuningan sari sih. Jadi
Kalau untuk melihat detailnya, nah ini. Jadi memang keris-keris Kamardikan, yaitu tadi yang pertama saya awal atau tombak Kamardikan, seperti yang awal saya katakan, tidak bisa kita melihat atau memandang sebelah mata bahwa keris Kamardikan itu jelek. Dulunya di zaman Mojopahit, zaman Singosari atau Kabudan, keris baru itu ada. Ya nggak mungkin langsung keris sepuh toh, kan mesti keris baru. Nah, bentuknya juga tebel, tapi lama-lama kan ya menyusut karena pengarbonan itu tadi. Sampai sekarang pun keris-keris baru tetap Kamardikan ya Mas ya. Berarti kesimpulannya Mas, apakah lebih baik penggunaan kata sepuh itu bisa kita perumpamakan dengan istilah kata abad? Menurut Mas Firman gimana? Ya bisa, jadi dalam artian kalau saya sih biasanya menyebutkan, Pak ini sepuh di era Mojopahit, estimasi ya tahun abad ke-14 hingga 15. Nah kan lengkap, maksudnya penjelasannya itu lengkap. Terus ini empunya ini, kalau memang bisa terdeteksi ada empu siapa pada waktu itu. Garapnya pun kan juga berbeda-beda. Nah, ada empu yang memang nggak terkenal pada waktu itu, dan ada garapnya empu yang memang paling terkenal di abad itu atau di zaman itu. Ya, jadi penyebutannya harus lengkap. Nggak bisa sepuh era mana, Mataram apa? Bingung. Nah, itu kurang tepat. Bukan tidak benar, enggak, kurang tepat. Berarti ya kalau untuk jelas. di dunia perkerisan harus tepat. Tangguhnya mana? Oke, sudah ketemu Mataram mana? Kalau ada empu ya disebutkan empunya siapa. Terus kita juga harus bilang ya dasarnya sepuh itu harus bagaimana, kita juga harus tahu. Iya, dari percakapan kita udah sangat jelas sekali. Oke, Mas Firman, ada kata-kata buat Mas Firman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang dan Allah ridhoi, kita pasti akan berjumpa lagi, Mas Firman. Oke? Oke. Kalau mungkin dari saya, lebih baik melestarikan budaya sendiri daripada melestarikan budaya asing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Rahayu, 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 Mas Firman.